Eh, Para ulama berselisih pendapat tentang status surah At-Takasur. Ada yang bilang ini termasuk surah Makkiyah, ada yang bilang ini termasuk surah Madaniyah. Ya, tapi mayoritas ulama berpandangan bahwa surah At-Takasur ini adalah surah Makkiyah, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum berhijrah ke kota Madinah. Jadi sasaran pembicaraan surah ini adalah sudah pasti untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya, jadi karena isinya memang ini nanti kalau kita dengar itu kayak reminder bahwa nanti ada hari kebangkitan. Nah, eh, tapi ada juga sebagian dari ulama tafsir menyebut kemungkinan ini termasuk surah Madaniyah, surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah berhijrah ke kota Madinah. Alasannya apa? Mereka berpandangan karena seperti itu karena ya mereka mengira karena ini kan isinya tentang berbangga-banggaan ya, al-hakumut, berbangga-banggaan pada harta yang mereka miliki, tahu-tahu mereka mati gitu, mati masuk uh, masuk kuburan. Ini karena pada waktu di Madinah waktu di Madinah itu kan ada dua kabilah ya. Kabilah yang sudah menetap di Madinah itu namanya kabilah Ansor. Kabilah yang datang bareng sama Rasulullah itu namanya disebutnya Muhajirin, orang-orang yang hijrah gitu. Nah, orang-orang Ansor zaman dulu itu mereka tuh suka berbangga-banggaan, saling berbangga-banggaan atas apa yang ada pada diri mereka. Ya, jadi apa aja dibangga-banggain. Jadi kayak oh, jagoan mana memanahnya gitu. Lebih cekatan mana sih berkudanya dia, si A atau si B gitu. Jadi pokoknya mereka tuh suka banget nyombongin diri dengan kedudukan dan kekayaan orang-orang yang masih hidup, ya. Juga pokoknya kebiasaannya tuh seperti itu. Makanya disebut surat ini mungkin turunnya di Madinah karena uh, isinya tentu teguran kepada orang-orang yang hidup bermegah-megahan sehingga ibadahnya kepada Allah terlalaikan. Nah, tapi ya balik lagi mayoritas ulama ini lebih fokusnya ke Makkah karena isinya reminder tentang hari kiamat. Pokoknya semua surat yang isinya reminder tentang hari kiamat, ya, tentang uh, bahwa Rasulullah ini adalah utusan Allah, tentang kebenaran Al-Quran itu insya Allah semua itu dari uh, apa turunnya di Mekah. Tapi ada juga satu surah yang itu double-double, ada yang di Mekah sama Madinah karena saking panjangnya surah. Ciri yang turun di Madinah itu isinya tentang hukum-hukum Islam. Entah itu di tentang hukum berniaga, tentang hukum waris, tentang hukum pernikahan dan lain sebagainya itu udah pasti di Madinah. Jadi kalau Madinah itu lebih ke aplikatif, ya. Kalau kalau Mekah itu lebih kepada tauhid. Oke. Kalau dilihat di awal surat itu kan isinya tentang al-hakumut takatsur, al-hakumut takatsur. Ini adalah celaan yang ditujukan bagi orang-orang yang bermegah-megahan sehingga mereka lalai dari mengingat akhirat. Nah, ini sebetulnya related ya sama surah-surah yang udah pernah kita pelajarin sebelumnya. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka dulunya orang-orang yang mutrofin, suka bermewah-mewahan. Nah, ini ada di surah Al-Waqiah. Ya, orang-orang yang masuk neraka dulunya tuh kebanyakan bermewah-mewahan. Nah, ini jadi di sini dibahas lagi nih. Ya, uh, jadi makna surah At-Takatsur. Jadi kalau At-Takatsur sendiri sebetulnya dari kata kathiro. Kathiro itu kathiroh itu artinya banyak. Tapi diartikan juga sebagai berlomba-lomba. Jadi al-hakumut takatsur itu diartikan kayak berlomba-lomba
mengejar dunia, mengejar harta, mengumpulkan harta itu akan alhaqum, akan melalaikan. Alhaqum, alhaqum. Nah, sebagian ulama mencoba mencari hubungan antara surah At-Takasur sama Al-Qari'ah. Kalau dilihat daripada bagian akhir surat Al-Qari'ah itu kan dibahas tentang timbangan ya, timbangan kebajikan atau keburukan. Fa'amma mausakulat mawazinu bahwa fi 'isyatir radiyah. Jadi kalau orang yang timbangan amal kebaikannya berat, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang radiyah, yang menyenangkan. Kalau dia wa amma man khaffat mawazinu, timbangan amal kebaikannya itu ringan, ya, maka dia akan faumuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Itu disebutkan seperti itu ya. Ya, di timbangan-timbangan kebajikan atau keburukan. Nah, di antara yang menyebabkan timbangan kebajikan itu ringan dan timbangan keburukan menjadi berat adalah berlomba-lomba untuk bermegah-megah. Jadi kalau dibayangkan bagaimana orang-orang yang alhaqumut takasur ini itu mirip seperti, pernah lihat ini nggak sih hamster itu kalau melihara hamster tuh suka dikasih roda-rodaan gitu ya buat dia. Nah, kalau dibayangkan orang-orang yang manusia-manusia yang masuk kategori alhaqumut takasur melalai bermegah-megahan telah melalaikanmu ini, yaitu gini, ya karena biaya hidupnya, biaya uh, apa bukan living cost, lebih ke lifestyle cost-nya itu besar, maka mau nggak mau dia harus bekerja lebih keras. Jadi bekerjanya itu ya kayak itu, muter aja kayak hamster yang ada di putaran. Akhirnya jadi kayak buah apa ya? Ya lingkaran setan, karena lifestyle cost-nya besar, dia harus memenuhi semua itu ya. Lifestyle itu lebih kayak gini ya, bukan biaya makan ya. Oh ya, ya makan bisa, tapi makannya udah beda. Makannya bukan hanya makan biasa yang mengenyangkan, tapi dia makanan yang untuk gaya hidup. Makanan untuk gaya hidup apa? Ya karena misalkan ya, saya waktu dulu pernah masih jadi wartawan lifestyle, waktu Imlek itu pernah meliput restoran ya, jadi ke restoran-restoran kalau pas Imlek itu pasti ada signature dish, ada signature dish-nya. Signature dish-nya itu pokoknya yang sesuai dengan filosofi Imlek ya. Jadi kalau Imlek itu kan konon menurut kepercayaan mereka ya, jadi ini adalah bagian dari syirik ya. Kepercayaan mereka itu makanan yang harus dikonsumsi itu ada ikan bandeng, saya lupa ya ikan bandeng kenapa. Terus buah jeruk karena dia warnanya orange ya, orange itu kayak gold gitu lah. Ini untuk mengukuhkan, mengabadikan kemakmuran. Terus kayak mimi yang panjang, mimi itu tujuannya adalah supaya panjang umur, panjang rezekinya dan lain sebagainya. Nah, dan mereka suka banget pokoknya menghiasi ornamen-ornamen dari Imlek itu ada emas-emasnya goldnya. Nah, dan termasuk ini apa kalau di restoran-restoran itu dia suka ngasih signature dish yang entah dikasih taburan bubuk emas. Nah, jadi saya benar-benar lihat waktu itu. Bahkan waktu itu salah satunya itu martabak, martabak tapi dikasih taburan emas. Oh, bisa. Apakah itu berbahaya untuk tubuh? Kalau menurut mereka sih katanya itu cuman ini ya, cuman mineral. Jadi emas itu kan juga mineral. Mineral yang dalam jumlah kecil memang dibutuhkan tubuh, tapi sebetulnya tubuh tidak membutuhkan mineral serupa yang ada di emas. Jadi cukup dari lain aja. Nah, uh, dalam jangka banyak ya tentu saja itu akan membahayakan tubuh. Makanya kenapa kalau kalau menurut sains, kenapa laki-laki di dalam Islam nggak boleh pakai emas-emasan? Ya, karena ternyata emas itu dia punya reaksi tersendiri kepada tubuh kita. Nah, kenapa perempuan tidak bisa, boleh aja pakai emas? Karena perempuan itu setiap bulannya itu meluruhkan kan, dengan apa sih menstruasi itu, jadi insya Allah nggak apa-apa. Jadi
oh, emang ada pengaruhnya ya logam sama sesuatu? Oh ada. Kayak kenapa pernah perhatikan kenapa kalau kok cuka acar, acar itu kan ada cukanya ya. Cuka itu adalah ada kimiawinya di dalam itu, ya kimia asam. Eh, Nah, ketika asam itu bertemu dengan logam, sendok logam, maka logamnya itu akan bereaksi. Kalau menurut saintis dia akan tetap meluruh. Makanya bagusnya, tapi udah banyak sih restoran-restoran biasanya kalau sendok buat ngambil acarnya itu udah pakai sendok plastik. Begitupun madu. Madu itu bagusnya bukan pakai eh, sendok logam, tapi pakai sendok kayu atau plastik aja gitu. Karena uh, si madu ini, berarti natural ya, madu ini akan bereaksi nanti dengan si logam gitu. Jadi kayak jadi masuk ke situ ya. Oke, kita mulai ya. Uh, Alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur. Alhaakumu melalaikan kamu, telah melalaikan kamu at-takasur. Takasur itu dari kata kasiro, takasur ini bermegah-megahan ya, jadi kayak buang-buang duit. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Pakai sa, ujung lidah seperti mau digigit. Alhaakumu itu telah melalaikanmu, at-takasur bermegah-megahan. Jadi bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Pada ayat ini Allah tidak menyebutkan bermegah-megahan ini dalam hal apa nih? Ya, sekilas bisa ditangkap ya bahwa ayat ini membicarakan tentang bermegah-megahan dalam harta. Sebagaimana penyebab kelalaian kebanyakan manusia. Balik lagi ke cerita. Untuk orang-orang tertentu yang gaya hidupnya sudah wow, lifestyle cost-nya itu tinggi, maka mau nggak mau dia harus bekerja banting tulang, lebih dari sekedar banting tulang dari pagi sampai malam untuk memenuhi lifestyle cost-nya itu. Oh ya, kayak tadi, untuk orang-orang tertentu, dia tidak lagi mencari makanan yang sekedar mengenyangkan dia, mengenyangkan secara fisik, tapi mereka juga mencari makanan yang bisa mengenyangkan secara spiritual. Spiritualnya bukan spiritual keagamaan ya, lebih ke uh, memberi makan emosional mereka, memberi makan ego mereka. Kayak keren kan kalau makan di restoran mewah, makan makanan yang ditaburi emas gitu, kayak keren. Pada itu udah pasti kalau dalam dalam jumlah banyak akan beresiko buruk lah ya gitu kan. Jangankan makan makanan yang ditaburi emas, dalilnya adalah makan pakai sendok garpu atau piring yang terbuat dari emas dan perak itu tidak boleh. Ya, karena itu tadi ada menurut penelitian sains akan bereaksi dengan makanannya. Nah, jadi orang-orang tertentu yang mungkin mungkin kalau kita nganggepinnya dulu mau buang uang kemana, maka dia buangnya nggak jelas. Buangnya dengan mengkonsumsi sesuatu yang sebetulnya tidak dibutuhkan menurut skala prioritas, tapi dia ya udah karena kebanyakan uang, akhirnya buka nggak kenapa-napa dipermak. Gitu. Permak terus itu kan jadi nagih juga. Dan orang-orang yang seperti itu ya karena banyak duit, kalau nggak banyak duit kan mungkin diem aja ya. Gitu. Itulah kenapa di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa orang-orang kaya lebih berpotensi untuk masuk neraka dibandingkan orang yang nggak punya. Kenapa? Orang kaya sudah pasti hartanya banyak, akan lebih banyak yang dihisap sama nanti di yaumil akhir. Nah, sedangkan kalau orang nggak punya, mereka hartanya dikit, proses hisapnya akan lebih cepat. Ya, bayangin, kalau orangnya nggak punya apa-apa, yang ditimbang-timbang sama
Allah sama para malaikat Allah tentu itu ya cuman amalannya aja, amal solehnya. Dia sholat, oke, insya Allah berpotensi untuk masuk surga. Ya, nggak dipikirin lah. Yang penting sholat, yang wajib-wajib aja sholat sama puasa. Ya, terus eh terus sama ya itulah lebih gampang lah ya. Sedangkan kalau orang kaya mungkin sholatnya bagus, mungkin dia haji bolak-balik, tapi dia bisa terjerumus masuk neraka hanya karena hartanya, barang yang dimiliki. Barang yang dimiliki saking dia punya banyak properti di mana-mana, propertinya mungkin di kontrakan, dikontrakin. Nah, terus ternyata pengontraknya, nah ini dia. Nah, pengontraknya ternyata menggunakan properti itu untuk maksiat. Nauzubillah min dzalik. Kita kita kecipratan juga maksiat gitu. Terus karena dia kebanyakan uang, dia gunakan untuk berfoya-foya, untuk beli hal-hal yang tidak dibutuhkan gitu kan. Dia punya deretan koleksi Hermes banyak. Padahal satu Hermes aja nggak tahu ya, kalau tas itu kayak bisa minimal tuh udah ratusan juta ya, ratusan juta, ratusan juta. Nah, bayangin kalau dia punya banyak, banyak banget kan. Ya karena apa? Karena dia punya uang. Balik lagi nanti, emang emang orang Islam nggak boleh beli-beli kayak gitu? Ya boleh saja. Pada dasarnya, ini balik lagi, boleh nggak sih beli barang mewah? Pada dasarnya boleh, mubah. Tapi lagi, segala keputusan yang dilakukan, segala keputusan yang dibuat oleh seorang mukmin itu orientasinya adalah jangka panjang sampai ke akhirat. Jadi kalau mau beli sesuatu, pastikan Anda, ibu-ibu, sudah bisa menjawab, ini aku beli ini buat apa ya? Tahu kalau ditanya malaikat gimana ya? Jadi selalu ada konsekuensi. Dan makanya kalau misalnya kita ke pasar, pasar tuh nggak cuma pasar tradisional ya, uh, mall atau bahkan ngebuka aplikasi marketplace di handphone kita itu harus baca ta'awuz lah setidaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya kita dilindungi dari setan. Jadi ada setan khusus yang gunanya, yang tugasnya memang cuma ngegodain kita untuk belanja, untuk beli gitu, untuk jadi uh, untuk menjadi apa namanya, untuk melakukan buying impulse. Jadi beli tapi karena tergoda aja, bukan karena butuh tapi karena ya tergoda aja. Oke, jadi dibayangkan orang-orang yang um, alhaakumut takatsur itu mirip seperti hamster yang lari-larian di roda berputar. Begitu terus, ya. Karena living bukan living cost, lifestyle cost-nya besar, maka mau nggak mau dia harus kerjanya banting tulang terus saja untuk memenuhinya. Karena uh, ada yang harus dibiayai, gaya hidupnya terutama. Untuk mereka-mereka yang rumahnya besar, biaya listriknya udah nggak cukup lagi 1 juta. Bahkan saya tuh pernah tahu dia tuh bayar listrik itu hampir hampir 100 juta gitu deh. Bayarnya listrik. Bayang nggak sih kita aja bayar tiba-tiba listrik naik jadi 800 ribu aja udah mahal ya gitu. Nah dia mereka bayarnya udah seratusan untuk listrik doang. Mau nggak mau dia harus bekerja lebih giat lagi kan untuk ngebayarin. Ini kalau dilihat dari konsep rezeki, nah saya pernah cerita tentang konsep rezeki ya di offline sama online sebelumnya. Saya ingatin lagi. Yang disebut rezeki adalah sesuatu yang kita nikmati tanpa perlu memilikinya. Sesuatu yang kita nikmati tanpa perlu kita memilikinya. Ya. Jadi kita nggak punya mobil, kalau kita bisa tetap jalan kemana-mana dengan Gokar atau Grab itu adalah rezeki. Alhamdulillah rezeki. Transportasi dia nyaman, walaupun dia tidak perlu memiliki. Gitu. Terus untuk orang-orang eh,
asisten pribadi ART dari orang-orang yang sangat kaya, misalkan contohnya, misalkan ya, Masya Allah, Raffi Ahmad lah. Kira-kira mana yang paling enak? Jadi Raffi Ahmad atau Susrini, susternya? Tentu Susrini. Rezekinya lebih banyak mana? Susrini. Walaupun bukan punya Susrini, tapi Susrini bisa menikmati semua fasilitas yang didapatkan dengan susah payah oleh Raffi Ahmad, ya kan? Jadi dia nggak perlu kerja syuting sampai malam, sampai kurang tidur, capek, tapi dia bisa tetap tidur di kasur yang empuk, ya. Bisa menikmati semua fasilitas rumah itu, bisa bolak-balik ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah, jadi rezekinya banyakkan mana? Ya rezekinya banyakkan si si Susri ini dibandingkan. Nah, kalau kalau Raffi Ahmad memang itu punya dia, tapi apakah dia bisa menikmati, bisa tidur selama Susri ini? Nah, enggak. Mungkin kalau dihitung-hitungan mana yang paling banyak tidur ini Susri ini. Ya, rezeki adalah sesuatu yang kita nikmati tanpa perlu kita beli, kita miliki. Ya. Jadi apa yang kita miliki belum tentu jadi rezeki kita. Uang di bank yang banyak itu belum tentu jadi rezeki kita. Allah wala bisawab, jangan-jangan kita capek-capek ngumpulin duit bertahun-tahun, ternyata uangnya itu bukan milik kita karena kita keburu meninggal, ya. Atau qadarullahnya, kita udah capek-capek kumpulin uang di bank, ternyata uangnya itu diambil sama penipu. Udah, kita nggak jadi menikmati itu, malah jadi rezekinya penipu. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi kalau misalkan apa namanya, jangan letakkan harta di hati kita. Jadi harta itu cuman pelengkap, titipan yang suatu waktu akan diambil, gitu aja. Ya, kalau orang-orang kepikiran seperti ini, semua harta yang dimiliki itu lebih senang dibagi-bagiin ke orang, lebih senang dijadikan uh, sedekah, wakaf, kurban dan lain sebagainya dibandingkan untuk memenuhi diri sendiri. Karena kalau memenuhi diri sendiri kan, ya, rezeki kita itu dihitungnya per detik, per orang. Jadi belum tentu rezeki hari ini sama dengan besok. Gitu. Per detik dan per orang, ya. Jadi belum tentu misalkan kita ngumpulin banyak-banyak uang untuk bekal warisan anak cucu, ya, oke, ada di bank, tapi belum tentu anak cucu kita tuh punya rezeki sebanyak kita. Jadi kayak udah kodarullahnya, ya, kodarullahnya kita udah ngumpulin banyak uang di deposito, properti dan lain sebagainya, kodarullahnya. Ini bukti nyata, soalnya ada pengalaman dari teman, eh, dari link dekat lah. Dia sudah kumpulin semuanya untuk si anaknya, anak cucunya, maksudnya biar anak cucunya itu nggak sengsara lah gitu. Ternyata sebelum dia meninggal hartanya habis. Jadi anak cucunya tetap nggak dapat apa-apa. Kenapa bisa habis? Dia sebelum meninggal sakit yang sangat parah, akhirnya jatah asuransinya habis. Karena habis, dia harus bayar kan, lama-lama jual aset. Karena dia sakit-sakitan, maka dia nggak bisa bekerja, tidak bisa berbisnis dengan baik. Akhirnya semua hartanya habis, bahkan minus, tidak meninggalkan apapun ke anak cucu, gitu. Jadi jangan terlalu overthinking, aduh nanti anak aku sekolah gimana ya, gitu. Itu urusan Allah. Allah kalau sudah menghidupkan, Allah tuh kalau sudah menghidupkan satu makhluk, sudah lengkap dengan proporsi rezekinya per detik, per orang. Ya. Jangan khawatir soal besok makan apa, besok anak-anaknya tinggal di mana, besok anaknya sekolah pakai duit apa. Jangan. Tugas kita cuma berusaha. Usaha itu, ikhtiar itu adalah bagian dari ibadah. Mengenai hasilnya, itu bagian dari takdir. Ya. Nggak bisa juga kita bilang bahwa rajin pangkal pandai, bukan kan, hemat pangkal kaya,
boros pangkal miskin. Nggak bisa juga kita bilang kayak gitu. Ya, nggak bisa juga kita bilang, dia tuh pasti nggak rajin ya. Kok kehidupannya gitu-gitu aja, nggak bisa. Nggak bisa bilang gitu. Karena di situ ada faktor takdir. Ada faktor takdir, qadarullah. Gitu kan. Dan boleh jadi walaupun kelihatannya dari luar dia tidak berkelebihan atau malah cenderung kekurangan, tapi justru rezekinya tuh banyak. Mungkin dia tidak berpenghasilan banyak secara nominal, tapi dia tuh kayak makan gitu, tinggal ambil di kebunnya, dikasih sama sana sini karena saudaranya baik-baik. Bisa aja seperti itu. Rumah, dia nggak perlu beli rumah lagi karena ada rumah mertua yang ditinggalkan untuk dia. Gitu. Insya Allah, rezeki orang beda-beda. Ya, jangan dihitung dari nominal. Kalau dihitung secara nominal, susah. Mereka yang mungkin nominal gaji gaji bulanannya besar, dia punya kebutuhan yang jauh lebih besar. Ya, tadi untuk bayar listrik aja udah jutaan, udah puluhan. Oke, lagi. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Melalaikanmu, takatsur, bermewah-mewahan. Ya, jadi bermewah-mewahan telah melalaikan. Sampai apa? Orang-orang yang eh, terlalu bekerja keras ya, karena dia harus memenuhi gaya hidupnya, dia nggak sadar loh. Ya, ya kita kalau banyak kerjaan itu kan kesannya kayak waktu kok cepet banget ya. Iya, waktu cepet banget. Tahu-tahu hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Hatta sampai zurtumu itu dari kata ziarah ya. Ziarah itu jadi diartikan masuk. Zurtumul maqabir, masuk ke dalam kuburan. Nggak sadar, saking sibuknya kita sama dunia, demi mengejar dunia, tahu-tahu kita mati. Ya. Jadi seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan selama hidup. Kalau dia workaholic, pekerja keras, kemungkinan dia akan meninggal saat bekerja. Buruk nggak meninggal saat bekerja? Ya, tergantung. Kalau dia bekerjanya halal, kalau dia bekerjanya halal, terus niatnya itu emang lillahi ta'ala buat buat untuk menjemput rezeki, untuk menafkahi anak istri, itu insya Allah ketika dia meninggal karena bekerja itu bisa jadi syahid. Tapi kalau dia bekerja di tempat yang maksiat, tentu saja dia itu tiket masuk neraka. Ya, jadi orang-orang yang kebiasaan workaholic yang buruk ya, karena untuk memenuhi gaya hidupnya, mereka saling berlomba-lomba untuk memperbanyak hartanya, itu kayak mereka tuh nggak akan berhenti sampai kapan? Sampai kematian yang akan menghadangnya. Jadi orang-orang seperti ini, selama dia belum dikuburkan, maka dia akan terus berlomba-lomba. Ya. Karena memperbanyak apapun itu adalah cita-citanya. Ini ada hadis sahih Bukhari Muslim ya. Jadi ada seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia akan menginginkan dua lembah lainnya. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya, ya maksudnya mereka nggak akan puas selain tanah, yaitu maksudnya setelah mati. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Jadi pada dasarnya manusia itu emang nggak pernah puas. Kalau dia udah punya motor, dia punya keinginan untuk punya mobil lah. Gitu. Dia punya satu rumah, mungkin dia, aku pengen punya dua rumah. Gitu. Terus aja kayak gitu. Mereka nggak akan berhenti merasa puas sampai mati. Gitu. Sebagai orang beriman, ada remnya. Remnya orang beriman apa? Remnya orang beriman, dia yakin
mengimani bahwa nanti ada hari kiamat, segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban, maka ketika dia kepikiran, oh, duitnya banyak kan, ini duitnya banyak. Ketika dia kepikiran, aku beli lagi properti di sana, aku beli properti di sana deh gitu. Dia sebelum itu dia akan berpikir dulu, ini enggak ya, aku beli properti buat apa ya gitu. Aduh, nanti kalau dihisap gimana ya? Makanya, Masya Allah, sekarang banyak orang-orang kaya yang dia mewakafkan hartanya, mewakafkan propertinya untuk dibuat apa? Untuk dibuat eh untuk dibuat apa sih namanya, rumah tahfiz atau lain sebagainya. Atau dia mewakafkan kendaraannya untuk pesantren dan lain sebagainya. Bisa kok wakaf apa aja. Saya punya salah satu santri, dia tuh punya kuda banyak. eh eh, ini berbeda kuda pacu ya, bukan kuda yang buat delman. Nah, kuda yang pacu itu biasanya lebih tinggi. Dan kuda pacu itu harganya rata-rata di atas 300 juta. Ya, kebayang. Tapi dia udah hijrah. Kebetulan qadarullah dia diberikan ya musibah ya. Mungkin musibahnya itu untuk menghapus dosa-dosa sebelumnya ya. Mungkin dia dulu pengusaha sering riba dan lain sebagainya. Jadi dia bangkrut, usahanya bangkrut lah. Terus akhirnya inilah harus dijual lah aset-asetnya. Nah, kuda-kudanya mau diapa? Dia akhirnya mewakafkan kuda-kudanya itu ke pesantren-pesantren besar. Jadi kiai-kiai besar kayak Agim segala gitu, dia ada pakai kudanya dia. Jadi kalau suka berkuda, terus dia kudanya dia wakafkan ke situ. Jadi kayak dia ternyata wakaf dia bisa macam-macam. Masuk kuda, kuda kan emang sunnahnya seorang muslim itu kan harus bisa memanah, berenang, dan berkuda. Ayo, Bunda-bunda udah bisa ngapain? Nah, ini harus dikejar nih, salah satunya at least gitu. Karena pasti akan berguna di kemudian hari. Ya, kalau nggak sih, ini sebetulnya cuma khayal-khayalan. Cuma pernah nggak Bunda nonton film, saya lupa ya, Atlantis World itulah. Jadi itu cerita tentang end of the day, hari kiamat. Tapi hari kiamat itu karena terjadi goncangan segoncang-goncangnya yang terjadi awal itu akhirnya eh, eh, karena 70 asalnya sekarang aja 70% dari permukaan bumi itu adalah air ya. Nah, pada waktu hari kiamat itu jadi semua keairan. Jadi kita hidupnya itu di air. Nah, itu sebetulnya kenapa kok ada hayalan-hayalan seperti itu? Coba deh dilihat deh film itu. Ada hayalan-hayalan seperti itu ya. Jadi sebetulnya orang-orang kafir di luar sana tuh paham tentang konsep kiamat tuh, kiamat semengerikan itu. Nah, di situ di di film itu bahkan disebutkan intinya tuh orang-orang semua bisa berenang. Orang-orang bisa berenang. Karena karena dunia itu udah penuh dengan air, maka mereka tidak bisa menggunakan peralatan listrik. Semuanya balik ke tradisional, ke zaman dulu. Ya, makanya semua sunah-sunah Rasul oh, cuman memang jadi nggak ada kuda ya. Jadi kayak mereka udah nggak bisa pakai senjata gitu kan. Jadi pakainya memanah gitu kan dan berenang. Nah, itu cuma khayalan sih. Nah, usahakan anak-anak Bunda harus bisa at least satu dari 3 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Ya, entah dia berkuda, berenang, atau memanah. Insya Allah itu bahkan insya Allah ada pahalanya, ada kitab khusus malah, ada kitab khusus yang membahas tentang, bukan kitab Al-Quran ya, kitabnya Pak Kiai, yang membahas tentang itu tadi, tentang memanah terutama. Oke, ulang. Alhaakumut takatsur. Alhaakumu telah melalaikanmu, at-takatsur bermewah-mewahan, bermewah-mewahan telah melalaikanmu, hatta zurtumul maqabir. Hatta, haknya tipis pakai tenggorokan tengah, hatta sampai zurtumu masuk ke al-maqabir.
masuk ke kuburan. Ya. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sekali-kali tidak. Saufa. Saufa itu kelak ya. Ta'lamun. Ta'lamun kamu akan mengetahui. Ya. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Ya. Mengetahui apa maksudnya? Ini Allah menegur mereka-mereka yang sibuk dengan dunia dan berlomba-lomba untuk saling memperbanyaknya sehingga sampai lupa untuk ibadah. Ya. Jika dia tetap melakukannya, maka dia akan merasakan akibat dari perbuatannya, yaitu apa? Azab kubur, ya, sebelum akhirnya akan diazab di akhirat. Nah, jadi sebetulnya nanti kita tuh manusia itu ada berpotensi 3 kali diazab ya. Yang pertama, azab di dunia. Ya, azab di dunia. Sebetulnya segala kesulitan apapun yang kita lakukan itu selain sebagai ujian itu adalah bagian dari azab. Azab yang kelak akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, kayak sakit. Sakit apa misalkan? Misalkan sakit diabetes, diabetes. Itu walaupun itu ujian itu sebenarnya azab. Azab apa? Karena orang-orang seperti itu biasanya dia punya pola makan yang tidak baik ya. Dia pasti ini enggak ini dari mayoritas orang-orang yang saya kenal punya diabetes ya. Kalau oh dia turunan kok emang turunan diabetes. Sebetulnya turunan diabetes pun ya balik lagi kalau kita punya pola makan yang baik, insya Allah nggak apa-apa. Gitu. Nah ini biasanya orang-orang yang diabetes itu punya pola makan yang buruk. Dia suka minum minuman yang manis, terutama yang kemasan, suka cake-cake yang manis dan lain sebagainya. Akhirnya dia punya diabetes. Nah itu ketika dia punya diabetes yang sampai disuntik-suntik insulin, itu berat banget. Itu sebenarnya bagian dari azab. Azab dari Allah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Gunanya biar apa? Biar dia aware sama itu. Makanya orang-orang yang udah punya penyakit diabetes, akhirnya dia jadi berhenti untuk makan manis. Dia mengganti manisnya itu dengan manis buatan, stevia dan lain sebagainya. Gitu. Kalau dia nggak di stop dengan penyakit diabetes, dia akan terus melakukan habit buruknya itu. Gitu. Terus ada lagi, banyak apa namanya kesulitan-kesulitan yang terjadi saat ini itu adalah bagian dari azab Allah. Makanya kita banyak-banyak istighfar dan bersyukur juga itu adalah bagian dari penghapusan dosa kita dari azab-azab sebelumnya. Ya, habis itu ada azab kubur. Azab kubur tuh uh, ya sebelum ya kita kan belum kiamat ya. Kalau misalkan kita mati besok, maka kita masih menunggu di kuburan sampai hari kiamat. Nah, sampai hari kiamat itu banyak orang yang dia akhirnya mengalami azab, diazab, diazab. Ya karena dosa-dosa dia, bisa aja bukan dosa dia, tapi dosa jariahnya dia. Gitu. Makanya paling gak enak jadi influencer. Influencer udah insaf, pengikutnya belum. Makanya serem. Ya, ya. Ini disebut kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Ya, kelak kamu akan mengetahuinya. Di ayat 4 diulang lagi. Summa kalla saufa ta'lamun. Summa kemudian kalla sekali-kali tidak saufa ta'lamun. Kelak kamu akan mengetahui. Diulang ini. Ya, jadi kalau sesuatu sampai diulang berkali-kali, ini adalah penegasan dari Allah. Ini adalah ancaman setelah ancaman. Peringatan setelah peringatan. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Ini kayak diingetin berkali, tahu rasa nanti, kamu tuh tahu rasa gitu. Kalian akan mengetahui akibat dari sikap kalian yang bermegah-megahan, bangga-banggaan, saling banyak-banyakan ketika nanti datang kematian. Ketika nanti datang kematian. Gitu. Kalau udah mati udah ketika mati aja orang yang meninggal, karena kok nyebutnya mati, emang kalau bahasa Arabnya tuh mati ya, mau bukan meninggal. Uh, Ketika orang itu meninggal,
mati, itu udah mulai berasa, ya Allah, itu rumah yang segitu gede, aku nggak bawa ke kuburan. Itu harta tabungan yang gitu banyak nggak aku bawa ke tabungan. Itu udah mulai, nggak aku bawa ke kuburan. Itu udah mulai ngerasa nyesel, senyesal-nyesalnya. Ya. Mereka udah mulai, aduh, kalau waktu itu aku gunakan itu tabungan buat amal soleh semuanya, aku pasti nggak akan begini. Orang kalau meninggal, orang yang mati itu, mereka nyesel. Nah, penyesalannya adalah kenapa mereka nggak banyak melakukan amal soleh, nggak banyak melakukan kebaikan. Gitu. eh Apa? Walau taro izil, apa itu kalau salah surah As-Sajdah ya, ayat 12. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata orang-orang ini yang sudah, ya, jadi akhirat, jika sekiranya kamu melihat orang-orang berdosa itu semuanya nundukin kepala, nyesel. Mereka bilang, ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan beramal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin akan adanya hari kiamat. Gitu. Jadi kalau mereka nyeselnya kenapa dulu nggak melakukan banyak kebaikan? Kenapa dulu aku nggak banyak-banyak nyumbang ini, nyumbang itu, sedekah ini? Kenapa dulu aku nggak kepikiran untuk haji atau umroh? Kenapa dulu aku nggak gitu? Kepikirannya gitu. Oke. Um, Ayat limanya, كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين كلا sekali-kali tidak lau ta'lamuna andaikan kamu mengetahui ilmal yaqin ilmal yaqin ilma itu ilmu ya, yakin tuh pasti, ilmal yaqin. كلا لو تعلمون علم اليقين. Nah, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya ya. Sebelumnya kan sebelumnya kan diceritain ya, ada orang-orang yang alhaqumut takatsur, bermewah-mewahan sampai dia lalai, tahu-tahu hatta zurtumul maqabir, tahu-tahu dia mati, masuk kuburan. Kalla saufa ta'lamun, mereka tuh nggak tahu. Seandainya mereka tahu, summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, seandainya mereka tahu, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kamu mengetahui dengan pasti ilmal yaqin. Nah, ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan seseorang. Jadi, keimanan seseorang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ilmal yaqin. Dia yakin akan sesuatu, mengimani sesuatu, percaya dengan sesuatu hanya karena dia tahu ilmunya. Dia udah denger nih ada banyak surah tentang kiamat. Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, Al-Zalzalah, Al-Waqi'ah. Terus nanti dia juga tahu, oh insyikok kayak gitu. Terus ada Al-Infitor, ada At-Takwir. Itu udah ketahuan lah bagaimana nanti kiamat ada. Kiamat akan ada. Nanti pas kiamat, yauma yafirul mar'u min akhi, orang-orang tuh nggak peduli lagi sama keluarganya, pasangannya, lari masing-masing. Itu dia sudah tahu ilmunya dan dia yakin ada hari kiamat. Dan dia tidak mempertanyakan lagi hari kiamat. Itu keimanan yang paling tinggi ya. Jadi dia ya udah tahu ada ilmunya, ya udah dia nurut aja, sami'na wa ta'na. Dia sudah tahu ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, ustadz, ustazah semua sudah menyampaikan, ya udah, that's it. Nah, ada lagi yang kedua, tadi kan ilmu yakin,
Ainul yakin, ainul yakin. Ainul yakin itu apa? Ainul yakin dia baru percaya setelah dia melihat dengan matanya. Ainul yakin. Ya, dia baru percaya kalau dia sudah melihat dengan matanya. Jadi kayak gini. Misalkan ada asap, asap besar di sana lah gitu. Kita lihat asap itu asap menghitam, membumbung ke angkasa. Terus kita lihat, ya ampun itu pasti ada kebakaran ya. Gitu. Kayak ada kebakaran deh, lihat deh apinya kayak gitu. Kenapa bisa berasumsi seperti itu? Karena apinya di luar nalar, lebih dari sekedar nabut. Sampai ke angkasa warnanya hitam. Nah, kenapa dia bisa bilang gitu? Karena dari pengalaman, ilmal yakin. Dia udah tahu sebelumnya. Nah, udah. Ada sebagian orang yang, udahlah kita nggak usah ke sana, serem, iya ada kebakaran, that's it. Udah cukup. Itu mereka-mereka yang ilmal yakin. Mereka percaya pada sesuatu karena dia udah tahu sebelumnya, udah berpengalaman, ada ilmunya. Dia nggak tergoda untuk datang menghampiri tempat tempat kebakaran itu. Tapi ada tipe orang yang masa sih kebakaran? Eh, itu kayaknya cuma ini deh, cuma nabun deh. Yuk kita lihat yuk, aku nggak percaya kalau nggak lihat sendiri itu. Akhirnya dia ngeliat, datang ke sana. Iseng, videoin. Nah itu adalah ainul yakin. Dia baru percaya setelah dia melihat dengan matanya sendiri. Ada lagi yang ketiga, itu adalah hakul yakin. Dia udah jelas-jelas ada di situ, ngeliat ada kebakaran, ada apinya gitu kan. Terus dia bilang, ih, kenapa sih apinya eh masa sih apinya panas gitu. Dia nggak percaya. Dia deket ke arah situ untuk sekedar merasakan sensasi bahwa apinya panas. Dipeganglah itu apinya. Nah itu orang yang nggak percayaan banget. Dia itu harus sampai hakul yakin. Hakul yakin tuh uh, dia sampai ngerasain sendiri bahwa ya panas sepanas itu. Ya. Jadi, nah kalau di dalam beragama, kita kalau itu sudah ada termaktub di dalam Al-Quran dan ada hadis, ya udah langsung sami'na wa ta'ana aja, udah langsung percaya aja, ya. Karena apalagi di dalam Al-Quran itu kebenarannya adalah kebenaran yang hakiki, nggak kebenaran yang bersifat universal, kebenaran yang uh, ya akan berlaku sampai kapanpun. Udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Jadi nggak usah ditanyakan lagi. Masa sih kayak gini gitu? Masa sih hukum-hukum di dalam Al-Quran tuh nggak perlu dipertanyakan lagi? Gitu. Cukup pada kategori ilmal yakin saja. Kita percaya adanya hari kiamat, uh, ya ilmal yakin. Itu sudah tahu ilmunya. That's it. Nggak perlu kita apa ya uh, menghampiri. Oh enggak deh, aku nggak percaya adanya hari kiamat gitu. Terus aku nggak percaya adanya hari kiamat. Aku nggak percaya adanya neraka. Mau lihat sendiri baru baru percaya. Nah itu. Nah ini ngeri kan. Jangan sampai kita demi karena kita nggak percaya kita tetap melakukan maksiat. Ntar pas sudah meninggalnya tahu-tahu masuk neraka itu nyesel sih, nyeselnya. Gitu. Ya. Jadi tadi udah tahu bedanya ilmal yakin itu yakin itu adalah certainty, ya yakin, kepastian, ya. Jadi kita apa namanya certainty based on knowledge. Kita tahu, kita memastikan sesuatu, meyakini sesuatu karena ada knowledge-nya, karena sudah mendapatkan sakofah sebelumnya dari Al-Quran atau apa. Kalau ainul yakin ini lebih ke yakin karena udah ngeliat dengan mata kepala sendiri. Certainty based on seeing. Kalau yang terakhir, hakul yakin, itu adalah yakin kalau sudah ngerasain. Jadi dia sampai emang bener-bener harus personally experience it. Bener-bener megang gitu, dia nggak percaya banget. Nah, yaitu certainty based on truth. Jadi dia harus kayak ngerasain banget.
Nah, jangan sampai ya kita kalau untuk masalah agama tuh sampai segitunya. Oke, ini sebenarnya ngebahas sudah sampai habis itu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla sekali-kali tidak. Law ta'lamuna sekiranya kamu mengetahui ilmal yaqin dengan pasti, dengan ilmu yang pasti. Ya, kata Allah di ayat 6, la tarawunnal jahim. La tarawunna, ingat kemarin yang kelas offline saya sampaikan, lam harokat fathah tanpa alif di belakangnya itu artinya benar-benar. Taro itu artinya melihat, kamu melihat. Jadi la tarawunnal jahim, kamu benar-benar akan melihat al-jahim. Jahim apa? Jahim itu adalah nama salah satu neraka. Jadi ada banyak neraka ya. Ada neraka apa aja yang pernah kita tahu? Jahanam. Jahanam ini neraka spesial buat mereka-mereka yang kafir. Ya, kafirnya udah keterlaluan lah. Ya, syirik dan kafir. Bahkan ini udah mungkin lebih lebih ke syirik ya. Gitu. Ada nih, kafir itu kan dibagi menjadi dua. Ya. Orang-orang yang tersesat dibagi kafir itu menjadi dua. Yang pertama karena dia memang menyekutukan Allah, yang kedua dia nggak tahu dia adalah orang-orang ahli kitab. Nah, jadi neraka jahanam ini neraka paling dasar, neraka paling kejam. Ada neraka ladha, ladha yang menunjukkan nyala apinya tuh nggak enak. Ada neraka sa'ir, as-sa'ir, azab as-sa'ir, azab sa'ir, api yang dinyalakan. Jadi al-mulk. Ada neraka sakor. Neraka sakor ini adalah untuk orang-orang yang nggak sholat nih. Tuh. Terus ada neraka utama. Oh, neraka utama nanti kita belajar di Al-Humazah. Kayak mana tuh? Ya, atau allati tattali'u 'alal afidah yang katanya panasnya sampai ke hati. Al-Hawiyah, ada neraka Hawiyah. Kemarin kita cerita di Al-Qari'ah ya. Jadi Hawiyah itu katanya orang-orang yang dilemparkan kepadanya dalam kondisi jatuh. Dilempar gitu aja, kepalanya di bawah. La tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Mereka pasti akan melihat al-jahim, neraka jahim. Ya. Ya, langsung ya, ini karena 7 sama 8 tapi 7-nya summa la tarawun jahim summa la tarawun yaqin summa kemudian la tarawunnaha kamu pasti melihat, kamu benar-benar melihat ainal yaqin dengan mata kepala sendiri. Ya. Jadi pembagian keyakinan ada ilmul yaqin, ainul yaqin, dan hakul yaqin. Ilmul yaqin, yakin karena apa? Certainty based on knowledge. Jadi kita yakin karena udah tahu ilmunya. Percaya meyakini sesuatu karena sudah tahu ilmunya. Ya. Ainul yakin baru bisa percaya kalau sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Hakul yakin baru bisa percaya kalau sudah melihat dengan mata kepala sendiri plus megang. Gitu. Tsumma la tarawunnaha yaqin. Tsumma la tarawunnaha yaqin. Kemudian kamu benar-benar melihat ya ainal yaqin dengan mata kepala sendiri. Ya. Terus yang terakhir, tummalatus alun. Belum. Tummalatus alun. Tummalatus summa kemudian latus alunna kamu akan ditanyakan yauma idzin pada hari itu anin naim tentang kenikmatan.
Tsumma latus'alunna yawma idzin. Kemudian latus alunna, kamu benar-benar akan ditanya yauma idzin pada hari itu anin naim. Ani itu tentang naim. Naim itu kenikmatan, tentang kenikmatan. Jadi kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang sudah dirasakan di dunia. Pertanyaannya tuh umum. Jadi nanti kita tuh bakalan ditanya loh ya. Semua nikmat-nikmat yang udah dikasih itu ditanya. Eh sehat, sehat itu kan nikmatnya. Apa aja? Allah akan menanyakan tentang kesehatan kita dilakukan untuk apa. Allah akan tanya waktu luang kita digunakan untuk apa. Makanya nanti kalau misalnya sampai akhir hayat dia masih belum juga bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, padahal usianya tuh panjang sampai 70 tahun tuh akan ditanya banget. Selama ini ngapain gitu kok nggak ada efeknya gitu. Ya. Oke, tadi ada yang nanya. Sorry. Oke, wow. Tolak ukur jika harta yang kita miliki itu berkah untuk kita seperti apa. Bagaimana menjaga diri kita agar tidak jumawa saat Allah memberikan kelapangan rezeki pada kita. Dosakah kita apabila setiap dapat rezeki tidak selalu bersedekah? Oh, oke. Balik lagi. Nih, saya bacanya random. Balik lagi, ada dalilnya bahwa apa namanya? Sedekah paling utama adalah sedekah kepada diri sendiri. Ya, maksudnya ya sedekah dalam jangka waktu apa dengan kadar yang wajar ya. Maksudnya jangan sampai kita banyakkan sedekah tapi baju kita gembel gitu. Ya. Jadi balik lagi lebih ke sedekah itu yang penting rutin dikit dikit aja. Makanya ada celengan sedekah subuh. Jadi nggak perlu dalam jumlah banyak. Sedekah subuh tuh cukup 2.000 aja dimasukin ke celengan itu udah sedekah. Gitu kan. Kalau misalkan emang kita lagi berkelebihan, ya banyakin. Nggak cuma ditaruh di celengan, tapi kasih ke orang yang banyak. Tapi kalau kita emang, oh kita lagi banyak kebutuhan nih, kayak kita lagi butuh ini, nggak apa-apa. Yang penting sedekah paling utama sebetulnya untuk diri kita sendiri. Ya, sedekah dalam bentuk yang wajar ya. Ya tadi saya bilang jangan sampai kita zolim sama diri sendiri dan sama keluarga kita. Ya, kita banyakin sedekah, kasih sana sini sini sana sini, tapi sama diri kita pelit, apalagi sama anak kita pelit. Terus eh, tolok ukur jika harta yang kita miliki itu berkah untuk kita itu seperti apa? Yang disebut berkah itu adalah ketika harta yang banyak itu justru membuat kita semakin dekat kepada Allah. Semakin semangat untuk ibadah. Itu berarti insya Allah hartanya berkah. Kalau duitnya banyak, tapi dia makin nggak semangat untuk ibadah, malah semakin getol untuk mencari nafkah, kerja banting tulang dari pagi sampai malam, ya sampai nggak punya waktu lagi untuk sholat malam, qiyamul atau bahkan tidak sempat lagi untuk ngaji, maka itu rezekinya tidak berkah. Ya, hartanya itu tidak berkah. Atau mungkin kodarullahnya ya, kodarullahnya di satu keluarga itu makin banyak harta, kok anaknya tuh makin nakal. Nah, itu mungkin hartanya tidak berkah. Gitu. Bagaimana menjaga diri kita agar tidak jumawa saat Allah memberikan kelapangan rezeki kepada kita? Nah, nah, itu memang harus dilatih. Jadi nggak bisa langsung. Nah, dibiasakan ketika kita mendapatkan rezeki, ya eh, mendapatkan rezeki adalah yang pertama adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dengan ada kata-kata la haula wa la quwata illa billah, itu semacam kayak penegasan, pengakuan bahwa kita nggak akan dapetin ini semua kalau tanpa Allah. Gitu. Jadinya kita jadi agak berkurang, terus jadi ya iya sih aku kalau nggak karena Allah nih nggak bisa ini gitu. Ya, intinya gitu. Jadi yang kalau kita ingat dulu sama Allah, nah jumawa itu kenapa sih? Karena kita merasa istaghna, kita merasa cukup, aroah, aroah istaghna. Kita merasa cukup,
Kita merasa bahwa harta ini kita dapatkan atas jerih payah kita, karena kepandaian kita, bukan karena Allah. Tapi ketika kita dapetin rezeki langsung bilang alhamdulillah ya Allah, ini kalau nggak karena Allah ini aku nggak bisa ini gitu. Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan orang itu untuk ngebeli daganganku, pasti aku nggak bisa kayak gini. Ya Allah, makasih ya Allah. Akhirnya orang-orang yang pertama menggantungkan harapnya itu kepada Allah, itu dia langsung nggak enak gitu. Nggak enak kalau wah udah dikasih rezeki banyak, ini juga karena Allah. Iya, nggak enak aku kalau misalkan sedekahnya dikit gitu. Jadinya imbasnya ke situ gitu. Gitu. Ya, gitu. Oke, oke. Baik ya. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi sedekah itu nggak mesti banyak. Pakai celengan aja, celengan kecil. Jadi dikit pun nggak. Tapi yang jelas adalah balik lagi matematikanya Allah itu berbeda dengan matematikanya kita. Jadi kalau matematikanya kita kan eh, misalkan 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Matematikanya Allah itu 10 dikurangi 5 adalah 15. Kok malah tambah ya? Iya, gitu. Jadi makanya ini konsepnya adalah kalau kita mau berniaga tuh berniaganya sama Allah, ya. Balik lagi eh, berniaganya itu apa? Kita tuh kalau sedekah itu diniatkan emang karena Allah Ta'ala. Kadang-kadang sedekah itu mungkin baliknya nggak dalam jumlah uang. Oh, mentang-mentang kita sedekah udah 5.000 terus bakalan dapat lagi 10.000, 50.000 itu enggak. Kadang-kadang rezekinya ada dalam bentuk kesehatan gitu. Seharusnya kita kalau nggak sedekah mungkin kita bakalan sakit yang membutuhkan biaya 50.000, tapi kita sehat, hanya nggak usah bayar 50.000 itu ya. Oke, baiklah, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kita Afwan ini belum ini bahas dulu ya. Oke. Nah, ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر الها itu alif lam komaria, haknya matabi'i dua harokat, at-takatsur alif lamnya nggak dibaca ya, alif lam samsiah ya. Terus ya ini sebenarnya kalau ada tanda wakaf lam alif itu dilarang berhenti ya, kecuali di akhir ayat. Kalau nggak berhenti gimana? Ya nyambung. Alhaakumut tak Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, gitu, panjang. Berarti aja. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Alhaakumu melalaikanmu, telah melalaikanmu, takatsur bermegah-megahan, bermewah-mewah. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Hatta sampai zurtumu masuk al maqabir, ke dalam kuburan. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Hatta sampai zurtumu masuk al maqabir, ke dalam kuburan. Ya, hatta taknya matabi'i dua harokat, al maqabir alif lam komaria, alif lamnya dibaca, qafnya matabi'i dua harokat. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla
lamnya mad tabi'i 2 harokat. Saufa, sau itu sifat lin ya. Jadi ada huruf berharokat fathah bertemu dengan waw sukun. Ta'lamun, mimnya itu mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup diwakafkan. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Tsumma mimnya gunnah. Kalla lamnya mad tabi'i 2 harokat. Saufa saunya lagi ya sifat lid. Ta'lamun kamu mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, apa? Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Mengetahui apa? Ayat 5-nya dibahas. Kalla law ta'lamun yaqin. Kalla law ta'lamun ilm yaqin. Kalla law ta'lamun ilm yaqin. Kalla sekali-kali tidak. Lau ta'lamuna kelak kamu akan mengetahui ilmal yaqin dengan ilmu. Dengan pasti, dengan ilmu yang pasti. Kalla lamnya mad tabi'i 2 harokat ya. Launya sifat li juga. Ta'lamuna mimnya mad tabi'i karena dhammah ketemu waw sukun. Al yaqin alif lam qamariyah. Qafnya mad alif sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup diwakafkan. Kalla law ta'lamuna yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. 6-nya la tarawunna jahim. La tarawunna jahim. La tarawunna kamu benar-benar akan melihat, kamu benar-benar melihat al-jahim, neraka jahim. La tarawunna nunnya gunnah karena tasjid. Al-jahim alif lam qamariyah, alif lamnya dibaca jelas, haknya mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup ya. Haknya kasroh ketemu ya sukun ya, itu namanya mad tabi'i, terus ketemu sama mim, mimnya diwakafkan nanti. Mad adud disukun 2 sampai 6 harokat. La tarawunna al-jahim. La tarawunna al-jahim. Ya 7-nya. Tsumma la tarawunna al-jahim. Tsumma la tarawunna al-yaqin. Tsumma la tarawunnaha yaqin. Tsumma kemudian la tarawunnaha kamu pasti akan melihatnya, melihat si al-jahim tadi, neraka jahim, ainal yaqin dengan mata kepala sendiri. Ya, ainal yaqin. Tsumma la tarawunnaha yaqin. Tsumma la tarawunnaha yaqin. Tsumma la tarawunnaha yaqin. Tsumma mimnya gunnah. Nunnya juga gunnah. La tarawunnaha aina. Ain itu sifat lin. Huruf berharokat fathah bertemu dengan ya sukun. Al yaqin. Alif lam qamariyah qafnya mad alif sukun. Tsumma la tus'alunna yawma idzin. Tsumma kemudian la tus'alunna kamu benar-benar
bertanya, kamu benar-benar akan ditanyakan yauma idzin pada hari itu ainin na'im tentang kenikmatan. Tsumma latus'alunna yauma idzin Tsumma mimnya gunnah latus'alunna nunnya dua gunnah karena tasdid. Yauma idzin yaunya sifat lin, ya-nya harokat fathah ketemu waw sukun. Yauma idzin. Nah, tanwin ketemu ain harus baca jelas, nggak boleh di gunnah karena dia izhar. An-na'im, an-na'im alif lam samsiah, alif lam yang nggak dibaca, nunnya gunnah, ainnya mad arid lisukun. Latus alunna. Nah, ini itu dari kata soal. Soal itu adalah pertanyaan. Saya jadi ingat. Soal, kalau kita kan ngomongnya soal ya. Jadi soal itu dari bahasa Arab ya. Nah, ya, hal masual, ada pertanyaan gitu. Soal. Ada soal nggak gitu. Ya. Jadi sama, bahasa Arab itu soal soal itu pertanyaan artinya, jawab itu di dalam bahasa Arab juga artinya jawab. Bahasa Arab ya jawab. Ajib, tajibu itu jawab. Jawab itu adalah ya jawaban-jawaban. Tsumma latus'alunna yawma idzin. Kita ulang dari awal. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikanmu at-takatsur, bermegah-megahan. Bermegah-megahan telah melalaikan. Hatta zurtumul maqabir. Hatta sampai zurtumu masuk ke dalam kuburan. Sampai mati. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui ilmal yaqin dengan ilmu. La tarawun jahim. Kamu benar-benar akan melihat al-jahim. Kamu benar-benar melihat al-jahim. Tsumma la tarawunnaha yaqin. Kemudian kamu benar-benar melihat al-jahim, melihatnya ainal yaqin dengan mata kepala sendiri. Tsumma la tus'alunna kemudian latus alunna, kamu benar-benar ditanya yaumaidin pada hari itu anin na'im, tentang na'im, kenikmatan. Ya. Oke, hal masual. Ada pertanyaan nggak? Baiklah, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, yuk marilah kita tutup pengajian hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair katsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Terima kasih.